Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Sekali lagi saudara, ada haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Senang sekali rasanya bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan. Mari kita mau siapkan hati kita saudara sore hari ini untuk kita mendengarkan dan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judul sore hari ini adalah kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Seperti apa kehidupan seseorang yang dipenuhi oleh roh? Nah, teks kita diambil di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai 33. Kembali kita mau bangkit berdiri saudara. Kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan sebab kita percaya firman Tuhan itu suci, benar dan tanpa salah dalam kehidupan kita. Efesus pasal 18 ayat 33 kita akan baca bergantian. Saya yang warna putih, nanti saudara yang warna oranye, kita baca bergantian saudara ya. Demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, saudara. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau saudara pernah baca suratan Efesus lengkap saudara dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6, kita melihat di situ bahwa salah satu argumen utama dalam surat Efesus, argumen utama yang Paulus tulis kepada jemaat di Efesus adalah kenakanlah manusia baru. Itu adalah salah satu argumen utama dari Paulus yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus. Kenakanlah manusia baru. Kenapa saudara? Karena kita, kalau saudara baca pasal 1 sampai pasal 3, karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dari gelap kepada terang. Kita yang tadinya budak dosa sekarang adalah hamba kebenaran. Nah, salah satu ciri orang yang menghidupi kebenaran, salah satu ciri hamba kebenaran adalah kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan Kristus sebagai pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Artinya, saudara, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ada amin, saudara? Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru itu artinya adalah kita meninggalkan tabiat manusia lama kita. Paulus ingin mengatakan, hei jemaat Efesus, kamu ini adalah sekarang di dalam Kristus. Artinya, kamu adalah manusia baru di dalam Tuhan.
Oleh karena itu, sebagai manusia baru, tanggalkan manusia lamamu. Dan menanggalkan tabiat manusia lama berarti kita mengadopsi tabiat yang baru. Itulah sebabnya saya mau katakan, saudara, keselamatan dalam Kristus pasti akan mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, hidupnya pasti berubah. Tidak mungkin tidak, saudara. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh iya saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oh iya saya sudah beriman sama Tuhan Yesus. Oh iya saya sudah percaya, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dia masih mencintai dosa, bermain di dalam lumpur dosa. Saya bisa pastikan, kemungkinan besar orang itu belum berada di dalam Kristus. Karena orang yang ada di dalam Kristus, hidupnya pasti berubah, saudara. Kenapa saya bisa dengan yakin katakan pasti berubah? Karena orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kepadanya diberikan karunia Roh Kudus, saudara. Jadi orang-orang yang percaya Kristus, saya dan kita semua yang ada di sini, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Namanya saja sudah Roh Kudus. Dia pasti menguduskan kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dia bekerja dalam diri kita dan terus-menerus memperbaharui diri kita dari sehari ke sehari. Itulah sebabnya saya katakan orang yang sudah menerima anugerah keselamatan tidak mungkin tidak berubah dalam hidupnya. Mungkin tidak dalam waktu yang singkat, tapi pasti ada progres dalam kehidupannya, saudara. Hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan kita berubah. Cara pandang kita terhadap banyak hal berubah. Cara pandang kita terhadap kehidupan berubah. Mungkin yang dulu kita berpikir, oh kehidupan itu tentang foya-foya dan bersenang-senang. Tapi di dalam Kristus, Roh Kudus mengubah diri kita sehingga kita bisa melihat, oh ternyata hidup itu tentang memuliakan Tuhan. Cara kita melihat pekerjaan jadi berubah, saudara. Pekerjaan yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang bisa menaikkan martabat kita, keberhargaan kita. Tapi sekarang orang yang ada di dalam Kristus melihat pekerjaan adalah sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Makanya dia memberikan yang terbaik, saudara. Cara kita memperlakukan keluarga kita, tadi barusan kita baca. Bagaimana suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suaminya. Anak-anak taat kepada orang tuanya. Itu adalah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh, saudara. Nah, di ayat ini kita akan melihat bagaimana ciri dari seorang yang dipenuhi oleh Roh. Dan saya mau katakan, saudara, orang Kristen, ya, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh seharusnya adalah kehidupan yang normal bagi seorang Kristen. Amin, saudara. Jadi kita nggak boleh berpikir, oh dipenuhi oleh Roh itu tugasnya rohaniwan. Tidak, saudara. Paulus mengatakan, tapi penuhilah dirimu dengan Roh. Itu untuk kita semua. Jadi orang Kristen memang harus hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh. Dan hidup dipenuhi oleh Roh dalam konteks ayat ini adalah sifatnya terus menerus dari hari ke sehari, saudara. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang normal harusnya bagi orang Kristen, saudara. Nah, apa ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh? Ada 3 di sini tadi kita lihat, saudara ya. Tapi kita tidak akan bahas semuanya karena pasti waktunya tidak cukup, saudara ya. Yang pertama ada nyanyian dan pujian keluar dari mulut orang itu. Puji-pujian, nyanyian, ya. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh, mulutnya itu keluar puji-pujian, bukan maki-makian, saudara. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh. Nyanyian dan pujian memenuhi hati dan mulut kita. Yang kedua, kita melihat orang yang dipenuhi oleh Roh adalah orang yang mengucap syukur dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang tahu mengucap syukur dalam segala keadaan, saudara. Dan yang ketiga, kita melihat di ayat yang ke-21 tadi, orang yang dipenuhi oleh Roh adalah orang yang saling menundukkan diri satu dengan yang lain, saudara. Saling menghormati satu dengan yang lain, rendah hati, tidak hanya menganggap kepentingannya sendiri yang paling penting dan harus diutamakan. Itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh, saudara.
Dan kita melihat di sini Paulus membaginya dalam 3 hal. Yang pertama secara umum. Secara umum kita dipanggil untuk saling menundukkan diri. Dan kemudian Paulus membahas hubungan antara suami dan istri. Dan porsi ini paling banyak, saudara. Nah, ini yang akan kita bahas, saudara ya. Nanti yang lain kalau ada waktu nanti kita bahas lagi, saudara. Kemudian ada hubungan anak dan orang tua. Tapi sore hari ini kita mau fokus kepada suami dan istri. Amin. Yang anak-anak muda, mari kita belajar sama-sama, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ketika Paulus menjelaskan peran suami dan istri di dalam rumah tangga, di dalam sebuah pernikahan, saya mau katakan penjelasan ini sangat penting untuk konteks zaman kita sekarang, saudara. Suami mengasihi istri, istri tunduk dan menghormati kepada suaminya. Ini penting, saudara. Membahas keluarga dalam konteks ini penting bagi konteks zaman kita sekarang. Kenapa ini penting, saudara? Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan di luar negeri, saudara ya. Dia bilang begini, untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia, kita harus mendefinisikan kembali apa artinya keluarga. Bingung nggak, saudara? Kenapa keluarga harus didefinisikan lagi? Bukankah secara tradisional saja, ya, nggak usah dari Alkitab dulu, secara tradisional saja, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kalau dikarunia anak ada anak-anak, tapi minimal ayah dan ibu, suami dan istri, betul, saudara ya? Tapi zaman sekarang ada orang-orang yang bilang, oh enggak, keluarga bukan hanya itu, keluarga bisa juga papa, anak. Bingung, saudara, tahu maksudnya ya? Papa, anak. Atau keluarga bisa juga mama, anak. Homoseksual maksudnya, saudara. Dan zaman sekarang untuk pertama kalinya kita harus mendefinisikan dan menegaskan kembali, hey, yang namanya keluarga itu ayah, ibu, dan anak-anak. Atau suami dan istri, bukan suami dan suami, istri dan istri. Zaman sekarang orang bertengkar tentang gender, saudara. Padahal kita tahu bersama gender itu laki-laki dan perempuan, sudah. Betul, saudara ya? Tapi ada kelompok yang mengatakan, oh ada gender netral, oh ada transgender. Dan saudara tahu banyak anak-anak muda yang mulai percaya akan hal ini, saudara. Bahwa ada yang namanya gender netral, saudara. Bahkan toiletnya udah ada gitu, saudara ya. Bukan cowok, bukan cewek, gak jelas, saudara ya. Nah, saya mau katakan seperti ini, saudara. Kalau bukan kita yang memuridkan anak-anak kita lah yang akan dimuridkan oleh dunia, saudara. Saudara, kita bisa saja memilih cuek, udah itu biarin aja. Saya sibuk dengan kerjaan saya. Tahu-tahu tiba-tiba anak-anak kita sudah percaya hal-hal yang begitu. Kalau bukan kita yang memuridkan anak-anak kita, kalau bukan kita yang memperkenalkan iman Kristen kepada anak-anak kita, kalau bukan kita yang memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak kita, maka mereka akan mendapatkan informasinya dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube, saudara. Dan ini mengerikan sekali, saudara ya. Nah, salah seorang teolog namanya John Stott, saudara, dia pernah menulis buku tentang pernikahan. Dia mendefinisikan pernikahan. Ya, dia bilang seperti ini. Pernikahan adalah perjanjian heteroseksual eksklusif antara satu pria dan satu wanita. Ditahbiskan dan dimeteraikan oleh Tuhan, didahului dengan meninggalkan orang tua, diselesaikan dalam persatuan seksual, diwujudkan dalam kemitraan yang saling mendukung. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah pernikahan Kristen itu antara satu pria dan satu wanita. Amin, saudara. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 seperti Salomo, saudara. Tidak ada dalam kekristenan yang seperti itu. Dan sifatnya heteroseksual, bukan homoseksual. Secara logika saja, tidak mungkin kan pria dan pria menghasilkan keturunan secara normal, saudara. Itu saja sudah menegaskan bahwa rancangan Allah bukanlah pria dengan pria, wanita dengan wanita, saudara. Tapi pria dengan wanita. Kemudian persatuan seksual hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang sudah ditabiskan dan dimeteraikan
oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya kumpul buffalo, saudara. Kumpul kebo maksudnya ya. Kumpul buffalo. Oh, ini sekarang budaya dunia kita sedang mencekokkan hal ini kepada anak-anak kita, saudara. Enggak apa-apa itu normal. Itu wajar, semua orang melakukannya. Tapi ini jahat di mata Tuhan, saudara. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat apa peranan suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Karena inilah yang Paulus katakan ciri dari seseorang yang dipenuhi oleh roh itu tadi, saudara. Ya, mari kita mulai dari istri, saudara. Istri ada haleluya, wanita-wanita lah nanti juga akan jadi istri. Haleluya ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24 saya rindu yang wanita. Baca ini ya. Yang keras, saudara ya. Yang suaminya nggak usah ngeliatin istrinya, saudara. Oke, 1, 2, 3. Hai. Adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu haleluya. Saya mendengar suaranya agak berat, saudara. Kenapa tiba-tiba serak saya baca ayat ini ya? Gitu. Sementara suaminya udah gini. Gitu. Ya, tuh gitu. Udah nyenggol-nyenggol sedikit. Nah, mari kita bahas yang pertama dulu, saudara ya, tentang istri. Di sini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Mungkin kita berpikir, aduh, yang tadi serak-serak tadi suaranya mungkin sudah membayangkan suaminya. Bagaimana saya bisa menundukkan diri kepada suami saya? Ya, tapi saya mau katakan ini adalah firman Tuhan, saudara. Ya. Dan kalau Tuhan sudah memfirmankan sesuatu, dia tidak mungkin salah, dia penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat, saudara ya. Nah, arti kata tunduk di sini adalah menyadari bahwa ada seseorang yang berotoritas di atas kita. Dalam hal ini adalah suami, saudara. Ya. Nah, tunduk berarti sang istri menyadari bahwa ia sebagai istri memiliki peranan, dia adalah bagian dari sebuah tim, dalam hal ini rumah tangga. Dia menyadari bahwa dia adalah bagian dari sebuah tim. Pernikahan itu seperti tim, saudara, harus bekerja sama. Dan supaya rumah tangga ini berjalan dengan baik, maka istri harus menjalani perannya sebagai istri sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, yaitu apa? Tunduk dan hormat kepada suami seperti kepada Tuhan, saudara. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Dunia mengajarkan tujuan pernikahan itu untuk apa? Memperbaiki keturunan, saudara, betul ya? Menikahkan dua kerajaan besar, gitu-gitu, saudara ya. Atau supaya bisa menikmati hubungan seksual secara legal, saudara. Itu yang dunia ajarkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan, Roma 11 ayat 36 mengatakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya seluruh kehidupan kita itu tentang memuliakan Tuhan. Dalam hal ini termasuk pernikahan, saudara. Jadi lewat pernikahan kita bisa memberkati banyak orang. Lewat pernikahan kita, nama Tuhan bisa dimuliakan. Lewat suami mengasihi istrinya, orang lain bisa mengenal Kristus. Lewat istri tunduk dan hormat kepada suaminya, orang lain jadi belajar bagaimana caranya menghormati Tuhan, saudara. Itulah tujuan dari pernikahan, sangat luar biasa sekali. Dan konsep ini hanya ada di dalam kekristenan, saudara. Ya, dan supaya misi untuk memuliakan Tuhan ini terwujud, saudara, maka peran istri adalah tunduk kepada suami, saudara. Dan saya mau katakan, tunduk di sini bukan berarti istri lebih rendah daripada suami, bukan, saudara. Alkitab tidak sedang memuliakan laki-laki dan merendahkan perempuan, tidak, saudara. Ini sedang berbicara tentang peran dan fungsi. Kita sama berharganya di mata Tuhan. Amin, saudara. Laki-laki, perempuan itu sama sederajat di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama berharganya di mata Tuhan. Tapi secara fungsi dan peran,
memang berbeda, saudara. Jadi tunduk di sini bukan istri lebih rendah daripada suami, bukan tunduk yang seperti budak gitu loh, bukan, saudara. Tapi ini adalah hubungan yang saling, suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya. Makanya tugas laki-laki adalah mengasihi istrinya. Sulit bagi istri menghormati suaminya kalau suaminya tidak mengasihi istrinya, saudara. Ya. Jadi tunduk di sini artinya adalah bukan lebih rendah daripada suami, tapi artinya saya mau menyangkal diri saya agar tujuan di dalam pernikahan ini yaitu memuliakan Tuhan itu tercapai. Supaya apa? Supaya lewat penundukan diri saya kepada suami, nama Tuhan bisa dimuliakan, saudara. Mungkin sekarang para wanita atau istri sedang mengerutkan jidat, saudara. Aduh, sulit sekali untuk kita terima, saudara. Maka saya punya pesan untuk suami sore hari ini, saudara ya. Nah, salah seorang teolog dari Jerman, saudara, pernah bilang begini. The husband should be the first to apologize, forgive, and serve. He is to exemplify the lifestyle of Jesus to his bride. Bahasa Indonesianya, suami itu harus yang pertama dalam hal meminta maaf, memaafkan, dan melayani. Amin, suami? Oh iya, agak telat sedikit 0,5 detik, saudara ya. Dia harus memberikan teladan kehidupan Kristus kepada istrinya. Artinya begini, saudara. Suami itu harus menjadi teladan dalam hal meminta maaf, memaafkan, dan melayani. Jangan hanya mau dilayani, saudara. Tapi tugas utama pria itu melayani. Jadi sama seperti orang yang berdansa pernikahan itu. Laki-laki yang menentukan arahnya, perempuan yang tunduk mengikuti suaminya, saudara. Ya. Nah, di sini dikatakan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang menyalahartikan ayat ini. Mereka pikir tunduk itu berarti artinya, oh iya berarti apapun yang suami katakan saya mau lakukan, termasuk dosa. Nah, itu keliru, saudara. Termasuk ketika suaminya abusive. Ya sudah, saya terima saja, kata firman saya harus tunduk. Bukan seperti itu, saudara. Ada kasus kisah nyata, istri yang dipukulin suaminya kemudian, ini kisah nyata, istrinya tahu bilang apa, saudara? Kata firman saya harus tunduk kepada suami. Padahal dia udah kayak dijadiin samsak gitu, latihan tinju, saudara ya. Saya mau bilang, cari pertolongan, saudara, kalau saudara dipukulin. Nanti bisa kehilangan nyawa, saudara ya. Nah, bukan yang seperti itu. Tunduk di sini adalah kerelaan istrinya untuk menghormati suaminya yang mengasihi dia, yang berjalan sesuai dengan firman Kristus, saudara. Makanya saya sering katakan kepada orang-orang yang mau menikah, hadiah terbaik seorang suami yang suami bisa berikan kepada istrinya adalah keserupaannya dengan Kristus, saudara. Amin. Ya. Nah, lalu apa arti tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, saudara? Artinya, Paulus ingin mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus yang tunduk dan menghormati Tuhan, saudara, maka istri harus tunduk kepada suami sebagai bukti dari ketaatannya, kecintaannya, kehormatannya, hormatnya kepada Tuhan. Karena saya menghormati Tuhan dan Tuhan memerintahkan saya untuk menghormati suami saya, maka saya mau menghormati dan tunduk kepada suami saya karena saya menghormati Tuhan, saudara. Ya, artinya apa? Tidak peduli apapun status pekerjaan suami, saudara. Tidak peduli apakah gaji suaminya lebih rendah daripada istrinya. Tidak peduli kondisi kesehatannya, keadaan keuangannya. Hormatlah dan tunduklah kepada suami sebagai bukti dari kecintaan kita kepada Tuhan, saudara. Makanya saya mau katakan, saudara, wanita atau istri yang tidak bisa tunduk dan menghormati Tuhan, kemungkinan besar dia akan sulit untuk tunduk kepada suaminya, saudara. Karena kepada Tuhan yang berotoritas saja dia tidak mau tunduk, apalagi kepada suaminya yang penuh dengan kelemahan. Makanya saya mau katakan, hubungan dengan Tuhan itu penting, saudara. Keintiman suami dengan Tuhan, keintiman istri dengan Tuhan, itu akan sangat menentukan seberapa kuatnya rumah tangga kita yang akan kita bangun, saudara. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Kita mau mendirikan rumah tangga di atas pasir,
dengan cara mengabaikan firman Tuhan, atau kita mau mendirikan rumah tangga kita di atas batu dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saya yakin di sini kita mau membangun rumah tangga yang di atas batu. Amin. Nah, kemudian di ayat 23 dan ayat 24, di situ Paulus katakan apa alasannya, kenapa istri harus tunduk kepada suami, saudara. Paulus di sini menjelaskan alasan dari istri harus tunduk kepada suami adalah karena suami itu kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi alasannya adalah karena Kristus adalah kepala jemaat. Sama, suami adalah kepala dari keluarganya, saudara. Dan sama seperti jemaat yang harus menghormati Kristus, demikianlah juga istri yang sebagai gambaran dari gereja dan umat Tuhan menghormati suaminya, saudara. Ya, ada alasan kenapa di dalam kitab Kejadian laki-laki diciptakan terlebih dahulu, saudara. Kenapa kira-kira? Apakah karena laki-laki lebih hebat? Apakah karena laki-laki lebih kuat? Tidak, saudara ya. Bahkan seringkali kita melihat perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Laki-laki itu rapuh, saudara. Ya, dia tidak bisa hidup tanpa istrinya. Betul, saudara ya. Sakit sedikit, tapi istri sakit sedikit tetap bangun pagi, kuat biasanya mereka. Ya. Nah, apa alasannya di dalam kitab Kejadian laki-laki diciptakan terlebih dahulu? Laki-laki diciptakan terlebih dahulu karena Tuhan menciptakan laki-laki untuk memimpin keluarganya. Ada amin, saudara? Amin, laki-laki. Ya, laki-laki diciptakan untuk memimpin keluarganya. Dan ini saya tidak sedang berbicara laki-laki lebih hebat memimpin daripada perempuan. Tidak, saudara. Saya tidak bilang begitu dan Alkitab tidak berkata seperti itu. Oh, laki-laki lebih mulia makanya dia memimpin, laki-laki lebih bisa makanya dia memimpin. Bukan, saudara. Ini bicara tentang fungsi. Sebatas itu saja, saudara. Makanya laki-laki diciptakan lebih dahulu. Saya tidak bicara wanita tidak bisa memimpin. Wanita bisa memimpin, hebat, saudara. Kita melihat banyak pemimpin-pemimpin wanita di dunia ini. Tapi kalau dalam hal rumah tangga, pemimpinnya adalah laki-laki. Amin, suami-suami, ada haleluya. Haleluya. Karena itu laki-laki jadilah pemimpin yang baik untuk istri kita. Salah satu faktor kenapa banyak rumah tangga Kristen gagal adalah karena tidak ada kejelasan siapa yang memimpin di dalam rumah tangga. Yang suaminya tanya mama, semuanya tanya mama. Suaminya jarang memutuskan sesuatu, saudara. Ya. Tapi rumah tangga yang seperti itu, ada yang bilang, oh iya kita dua-duanya pemimpin. Gak bisa, saudara. Rancangannya Tuhan laki-laki yang memimpin rumah tangga. Makanya sekali lagi, jadilah pemimpin yang baik. Memang kita melihat banyak pemimpin rumah tangga yang tidak baik, saudara. Itu kenyataan. Ya, makanya istri-istri banyak yang dominan karena suaminya tidak berfungsi. Sekali lagi, jadilah kita pemimpin yang baik karena itulah rancangan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita beralih kepada suami, saudara. Gantian, saudara. Sekarang tatap suaminya. Ayat 25 sampai ayat 30. Yang istri-istri bacakan tidak ya, gantian, saudara ya. Yang baca yang suami sekarang, yang laki-laki. Amin. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Yang laki-laki, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Sekarang boleh gantian senggol, saudara ya. Yang istri-istri senggol suaminya. Jadi bukan hanya istri yang tunduk kepada suami, saudara. Suami pun punya kewajiban kepada istrinya, yaitu mengasihi istrinya. Oh, sudah saya lakukan, Mbak. Mengasihi istri saya. Saya lakukan ini, lakukan itu, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, saudara. Mengasihi di sini bukan hanya sekedar mengasihi. Tapi kualitas kasih yang seperti apa yang firman Tuhan mau dalam hal ini?
Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau untuk suami lakukan, tunjukkan kepada istrinya. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Oh, ini bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah suami harus mengasihi istrinya. Itulah kualitas yang Tuhan minta, saudara. Ya, berarti sekarang pertanyaannya adalah seperti apa Kristus mengasihi jemaatnya? Betul, saudara ya. Tadi kan kualitas yang diminta adalah kasih Kristus kepada jemaat. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah seperti apa kasih Kristus kepada jemaatnya? Kita akan melihat sama-sama, saudara. Yang pertama, bicara tentang kasih yang berkorban, saudara. Ayat 25, ya. Kasihilah istrimu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, saudara. Apa yang Yesus lakukan untuk jemaatnya? Dia menyerahkan hidupnya, dia mengorbankan nyawanya untuk jemaatnya. Dan tadi Paulus katakan, hai suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus yang memberikan hidupnya untuk jemaatnya, demikianlah hendaknya kamu memberikan hidupmu untuk istrimu, saudara. Saya mau bertanya, saudara, ada nggak cinta yang tidak berkorban, saudara? Ada? Kita bisa saja berkorban tapi tidak mencintai orang itu. Tapi ketika kita mencintai orang lain, tidak mungkin kita tidak berkorban, saudara. Tidak ada cinta yang tidak berkorban. Ketika seseorang tulus mencintai orang lain, itu akan terlihat dari pengorbanannya, apa yang dia korbankan untuk orang itu. Karena saya mau katakan, saudara, bukti cinta tertinggi adalah pengorbanan. Itulah sebabnya Alkitab katakan kalau kita mau melihat seberapa besar kasih Kristus untuk kita, Alkitab katakan apa? Lihatlah salib Kristus di mana dia tergantung. Itulah buktinya, saudara. Bukti cinta tertinggi adalah pengorbanan. Itulah sebabnya pernikahan adalah tentang kematian daging kita. Pernikahan adalah tentang kematian ego kita. Pernikahan adalah tentang kematian akan diri kita. Mengorbankan diri kita untuk kepentingan keluarga kita. Dalam sebuah buku saya pernah baca seperti ini, saudara. Marriage is a call to die. Marriage is a call to serve. Pernikahan adalah tentang kematian diri kita untuk kepentingan orang banyak. Dalam hal ini adalah keluarga kita. Dan pernikahan itu adalah panggilan untuk melayani. Bukan hanya mau dilayani saja, saudara. Jadi tugas suami adalah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk istri dan keluarganya. Bukan wanita yang lain, saudara. Amin. Hanya untuk istri dan keluarganya, sama seperti Kristus yang memberikan hidupnya untuk gerejanya, saudara. Panggilan suami adalah berkorban segala-galanya untuk keluarganya, waktu, tenaga, uang, jiwa, dan raga. Jadi istri tunduk kepada suami itu bukan berarti suami bisa seenaknya kepada istri, saudara. Ya. Suami berkewajiban untuk mengasihi, merawat, melindungi, mengajar, dan memimpin keluarganya. Jadi saya mau katakan, saudara, sama seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk umatnya, saudara. Demikian juga suami hendaknya menyerahkan hidupnya untuk istri dan keluarganya, saudara. Menyerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk istri dan keluarganya. Menyerahkan kepentingannya dan ambisinya untuk kepentingan bersama, saudara. Sama seperti Yesus yang membasuh kaki para muridnya, demikian juga suami hendaknya menjadi pelayan untuk istrinya. Dunia mengajarkan istri itu pelayan suami. Tapi firman Tuhan mengajarkan suamilah yang melayani istrinya, saudara. Dan model kepemimpinan ini ditunjukkan di Alkitab, ada di mana-mana, saudara. Servant leadership, pemimpin yang melayani, saudara. Itu konsep kepemimpinan dalam kekristenan. Termasuk di dalam hal ini adalah kepala keluarga, saudara. Ya. Dan seperti Yesus yang setia kepada jemaat, hendaklah suami setia dengan istri satu-satunya.
Saya mau katakan saudara, kita harus hati-hati dengan dosa seksual yang suami-suami saudara ya. Dosa seksual, dosa perzinahan. Gak ada yang kebal sama hal itu saudara. Bahkan hamba Tuhan pun banyak sekali jatuh dalam hal ini. Bahkan itulah sebabnya di Alkitab Paulus berkali-kali mengatakan, hati-hati dengan dosa yang ini saudara. Berkali-kali. Kenapa? Karena laki-laki paling banyak jatuh di sini saudara. Kita harus hati-hati. Zaman sekarang wah luar biasa sekali. Hamba Tuhan tapi ternyata istrinya ada banyak saudara. Dan masih melayani. Gak ada rasa bersalahnya saudara, melayani firman. Mengerikan sekali saudara ya. Jadi sama seperti Yesus yang setia kepada jemaat, hendaklah suami setia kepada istri satu-satunya. Saya yakin di sini gak ada saudara ya, amin. Tapi kalau ada kita harus bertobat saudara. Kita harus bertobat. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan nanti. Ya, kembalilah kepada istri sah kita, saudara. Ya, dialah yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, saudara. Ayat 26-27, ya. Kita bicara tentang cinta yang menguduskan. Tadi kita bicara tentang cinta yang berkorban. Seperti itulah seharusnya suami kepada istrinya. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan kepada umatnya? Dia menguduskan dan menyucikan umatnya dengan air dan firman. Dan ini penting saudara. Inilah salah satu peran dari suami. Yaitu apa? Menjadi pemimpin rohani bagi istri dan keluarganya saudara. Ada amin suami-suami? Tiba-tiba tidak ada yang menjawab saudara ya. Amin saudara ya. Suami adalah pemimpin rohani bagi istri dan keluarganya. Jadi tugas suami adalah mengajarkan firman dan memimpin keluarganya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya mau katakan harusnya orang yang di keluarga kita yang paling hafal firman Tuhan itu harusnya suami, saudara. Karena suamilah yang bertanggung jawab atas kesehatan rohani keluarganya. Jadi saudara, kalau keluarga kacau, anak-anak kacau, istri kacau, tebak siapa yang bertanggung jawab, saudara? Ada yang bisa jawab? Yang bertanggung jawab suaminya, saudara. Itulah sebabnya kenapa ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, yang ditanyain bukan Hawa dulu, tapi Adam, saudara. Karena Adamlah yang seharusnya mengajarkan Hawa firman Tuhan. Artinya Adam lalai, saudara. Laki-lakilah yang seharusnya menjadi pemimpin rohani bagi keluarganya. Tapi sekarang zaman udah kebalik. Gereja kebanyakan diisi oleh para wanita, saudara. Anak-anaknya sekolah minggu kebanyakan ibu-ibu yang nganterin. Karena kita berpikir itu tugasnya ibu-ibu. Padahal sesekali antar anak kita sekolah minggu, saudara. Amin. Tiba-tiba minggu depan nanti isinya cowok-cowok semua, saudara, yang nganterin. Tapi gak apa-apa, boleh saudara, supaya kita memperkenalkan anak kita siapa Tuhan kita yang kita sembah. Kebetulan minggu ini adalah hari ayah, boleh pergunakan kesempatan ini untuk mengajari anak kita tentang iman Kristen, saudara ya. Nah makanya saudara, kalau kita perhatikan, suami adalah pemimpin rohani bagi keluarganya. Dan ketika suami sebagai pemimpin rohani tidak berfungsi, saudara, apa yang terjadi? Keluarganya menjadi kacau. Kejahatan terjadi di mana-mana. Saudara perhatikan, di mana ada tingkat kriminalitas yang tinggi, ketika ditelusuri, kebanyakan rata-rata mereka adalah orang-orang yang kehilangan sosok ayah dalam hidupnya, saudara. Karena tidak ada ayah yang hadir dalam hidupnya untuk menjaga dia, untuk mengajar dia, untuk mendisiplin dia, saudara. Dan itu fakta, saudara. Dan mirisnya, Indonesia adalah negara ketiga fatherless di dunia. Tahu fatherless maksudnya? Tidak ada ayah. Ya mungkin ada yang meninggal juga, saudara. Tapi ada juga yang hadir, tapi tidak pernah ngurusin keluarganya, saudara. Gak peduli sama keluarganya. Nomor 3 dunia, saudara. Ya, ini sangat gawat sekali, kita harus banyak berdoa, saudara. Nah, renungan bagi kita, para suami, saudara. Sudahkah kita menjadi pemimpin rohani bagi keluarga kita, saudara? Mari kita renungkan hal ini. Seberapa kuatnya sebuah keluarga ditentukan dari berfungsi atau tidaknya suami dalam sebuah keluarga, saudara. Ya. Nah, kemudian poin yang terakhir, saudara,
Ayat 28 sampai 31, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Paulus sedang mengutip kitab Kejadian di mana dikatakan, kamu bukan lagi dua tetapi menjadi satu daging. Ya, artinya suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ini bicara tentang apa, saudara? Suami adalah penjamin, provider, penyedia, pencari nafkah keluarganya, saudara. Saya mau katakan, suami-suami kita adalah penyedia keluarga kita, saudara. Zaman sekarang banyak sekali suami-suami yang tidak bekerja, padahal semuanya sehat normal, saudara. Kecuali ada kesulitan, ya saya sudah mencari kerja tapi masih belum dapat, Pak. Kita doa sama-sama. Tapi bagi yang memang malas kerja, saudara, ini harus bertobat, saudara. Karena kita dipanggil untuk menyediakan bagi keluarga kita, saudara. Suamilah yang merawat istri dan keluarganya, saudara. Nah, jadi kadang kan ada suami protes, iya saya kalau pulang istri saya cuma dasteran terus pakai roll begitu ya. Yang harusnya merawat siapa loh gitu. Kok protes istri-istrinya sendiri. Makanya belakangan ada di Instagram, saudara, kalau saudara lihat, kenapa sih kamu pakai baju daster setiap saya pulang kerja? Besoknya suaminya pulang kerja, dia pakai baju pengantin sambil ngepel, saudara. Dengan hiasan yang lengkap. Dan tahu yang ininya panjang-panjang ke atas itu, saudara, lengkap nyuci baju sambil ngeliatin suaminya nih. Ya, yang mau saya katakan adalah suami itu tugasnya merawat dan memelihara. Amin. Sama seperti panggilan Adam di Taman Eden. Termasuk Hawa di dalamnya, saudara. Tugas kita adalah merawat dan menjaga keluarga kita. Ya. Jadi di ayat ini Paulus mengingatkan kepada para suami bahwa sekarang istrimu sudah menjadi satu daging denganmu, kasihi dia sama seperti kamu mengasihi tubuhmu. Karena kita dengan istri kita sudah bukan lagi dua, tetapi satu, saudara. Ya, nah saya mau highlight sedikit, saudara, apa yang dunia ajarkan tentang suami, saudara ya, hubungan suami istri dan apa perbandingannya dengan firman Tuhan, saudara. Dunia mengajarkan begini, aku adalah pemimpinmu, jadi kamu catat apa yang jadi perintahku, kamu harus lakukan. Tapi firman Tuhan bilang begini, aku adalah pemimpinmu, maka aku akan merawatmu dan melayanimu. Dunia mengajarkan, oh istri harus tunduk kepada suami, ini keinginanku, layani aku. Tapi firman Tuhan mengajarkan, saya sebagai suami bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk melindungi kamu dan melayani kamu. Suami itu pelayan, saudara. Suami itu pelindung. Suami itu pengajar bagi keluarganya. Amin, suami. Semangat ya, haleluya. Nah, inilah hubungan suami istri menurut Alkitab, saudara ya. Istri tunduk dan hormat kepada suami, dan suami mengasihi istrinya dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas istri dan anak-anaknya, saudara. Sebagai penutup saya mau kasih ayat terakhir, saudara. Sebenarnya apa sih gambaran pernikahan? Efesus 5 ayat 18 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kembali di ayat ini, saudara, Paulus sedang mengutip firman Tuhan di kitab Kejadian tentang pernikahan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya pernikahan, rahasia ini, itu bicara tentang hubungan Kristus dan jemaat. Luar biasa, saudara. Pernikahan Kristen adalah gambaran tentang persatuan Kristus dengan umatnya. Dan saya mau katakan, konsep yang seperti ini, konsep pernikahan seperti ini hanya ada di dalam kekristenan. Di luar sana orang-orang bilang, oh ya nikah untuk supaya punya keturunan, nikah untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi di dalam kekristenan, pernikahan adalah seperti etalase Injil Kristus. Tahu etalase, saudara, kalau orang jualan kan ada etalasenya, di display.
Itulah pernikahan, saudara. Kita seperti ditaruh di display untuk memperlihatkan kepada dunia bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Untuk memperlihatkan kepada dunia lewat penundukan istri kepada suaminya, bagaimana seharusnya kita tunduk kepada Tuhan. Itu lewat pernikahan, saudara. Betapa mulianya sebuah pernikahan, betapa kudusnya, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu tujuan dari pernikahan sebenarnya adalah supaya suami istri bisa memperlihatkan kepada dunia bagaimana Kristus mengasihi umatnya. Supaya suami istri bisa memperlihatkan kepada dunia bagaimana Kristus berkorban untuk jemaatnya. Sehingga ketika orang dunia melihat suaminya mengasihi istrinya sekali, ya luar biasa. Oh, ternyata seperti itu toh Kristus mengasihi umatnya. Wah, istrinya begitu menghormati suaminya. Oh, ternyata seperti itu toh seharusnya kita menghormati Tuhan kita. Ya. Jadi di ayat ini Paulus ingin mengatakan, jangan tiru budaya dunia, saudara. Tuhan punya tujuan dalam pernikahan kita untuk memberitahu kepada dunia seperti apa kasih Kristus. Amin, saudara. Nah, sebagai penutup, saudara, mungkin kita berpikir, kita melihat pernikahan kita, aduh kayaknya udah kacau balau, ya. Atau mungkin sekarang ada yang single fighter, ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan suami atau istrinya, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi kita untuk melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kemurahan Tuhan masih ada. Aduh, suami udah nggak ada. Bagaimana anak saya bisa dipenuhi kebutuhannya akan seorang ayah, ya. Bapa kita adalah Bapa dari segala bapa, saudara. Amin. Kasih karunia Tuhan masih ada. Ya, dan saya mau katakan, mungkin kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu. Saya mau katakan begini, saudara. Kristus mati bukan untuk mereka yang merasa kuat, saudara. Tapi dia mati untuk mereka yang merasa lemah dan tidak mampu. Amin, saudara. Jadi kalau sore hari ini kita merasa lemah dan tidak mampu, bagus. Kenapa, saudara? Karena kasih karunia Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam kelemahan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang berkorban untuk kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara.